dari 7 nama pangeran neraka. Tadi sudah video awal kan? Ada di kelompok-kelompok anak-anak, remaja, pemuda, ada di gereja tadi, anak pendeta yang terkenal lagi ajar orang tuanya untuk melakukan velocity. Sekarang kita akan masukkan penjelasan. Apa itu? Silakan. Ya, ibu jari kiri, Behemoth. Behemoth itu adalah makhluk raksasa dia yang muncul dari dalam air. Saya coba menggali dan mempelajari dia punya panjang itu katanya hampir 800 km, panjang sekali. Itu binatang besar, berat. Itu menciptakan tsunami atau gempa. Jadi ada orang bilang ada tsunami yang tidak wajar, ada gempa yang tidak wajar. Itu makhluk ini yang punya kerjaan. Tetapi di balik makhluk ini ada roh yang luar biasa bekerja. Itu roh apa? Roh Mars. Karena binatang berat, binatang besar ini. Ya, di kami punya kampung itu ada satu keluarga itu mereka badan besar-besar. Maaf, di sini kalau ada badan besar, pertama adalah depresi, orang-orang yang depresi, dan setan ini dia mengubah orang-orang yang tadinya baik hati menjadi orang-orang yang cuek, malas tahu dengan orang lain. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Tapi kalau kita rasa-rasa, aduh saya dulu baik kan, tapi masa saya jadi sekarang cuek dengan orang ya. Jangan sampai saya lagi dihinggap oleh orang yang disebut dengan dewa. Kalau kita terlibat di dalam, maka kita sedang terlibat di dalam. Ibu jari kanan itu namanya Belial. Ya. Itu dia pakai itu, dia punya trisula itu. Nah, ini nanti kita bicara nabi palsu. Kemarin ada muncul di Sentani di Genya sama itu di Kuimena itu ada nabi palsu orang Sentani bawa trisula begitu. Yang ada kasus polisi mau tangkap dia karena dia punya ibadah dicurigai itu, dia bilang dia berhubungan seks miliknya anggota jemaat. Dan kita tahu. Iblis ini bekerja di balik kejahatan. Dia membawa ketidakaturan, menggoda untuk melepaskan diri dari aturan-aturan moralitas, termasuk masalah seks dan nafsu. Ya. Jadi perkawinan sejenis dan seks bebas di mana-mana, bahkan bisa seks dengan hewan juga. Itu diikat oleh roh itu. Ya itu termasuk ya kejahatan dari moralitas. Nanti kita akan masuk lagi, bentar lebih luas saja, lebih. Padahal Bapak tahu dulu ketemu mau nikah itu, saya bilang mereka ketemu nikah baik-baik. Pergi hubungi hamba Tuhan berdoa di gereja. Sudah nikah gereja. Dan akhirnya dia bilang Bapak, ya itu sudah. Jadi saya juga menggila lagi di orang lain. Jadi dia bisa membuat yang mati dengan penyakit HIV. Berhubungan dengan apa? Setan ini dia berhubungan dengan simbol kerakusan dan iri hati. Yang tugas utamanya adalah mengajak manusia untuk makan banyak, makan yang mahal-mahal, rakus, pilih-pilih makanan. Roh ini ada di balik pesta pora dan kemabukan. Ya kalau makan banyak itu pasti kan penyakit juga toh. Artinya kalau makan enak-enak kan gitu ya. Saya begini, saya ini memang suka makan enak juga, tapi saya sedikit sadar gitu kan begini. Semua yang enak di lidah belum tentu sehat dalam tubuh. Tapi semua yang tidak enak di lidah itu paling sehat. Coba kau makan daun pepaya mentah atau daun pepaya rebus. Manis apa ya?
Tapi masuk di dalam penyakit tidak. Penyakit tadi ya, kalau makan berlebihan pasti. Iblis yang mengontrol hawa nafsu. Dia ada di mana? Roh ini banyak dia kuasai dosa-dosa seks, imoralitas, misalnya mata keranjang, suka lihat gitu ya, naksir. Lalu dia homo, lesbi, atau ya ada macam homo itu kan ya laki-laki dengan laki-laki, lesbi itu perempuan yang perempuan yang macam gitu. Lalu ada apa lagi? Satanisme. Ya, satanisme adalah aktivitas penyembahan kepada setan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kalau kita bicara satanisme ini memang sebenarnya luas sekali, tapi saya singgung sedikit di sini. Biasanya satanisme itu akhirnya kita selalu bilang ada macam gereja setan, gitu ya, atau praktek-praktek. Dia mengikuti itu. Jadi satanisme itu ada ritual gereja setan. Ya mungkin ada 20 pagi ke gereja setan. Itu apa? Ini terlalu ini memang gereja setan. Jadi gereja setan itu intinya adalah mereka tidak mereka mengandung paham ateisme. Ateisme itu artinya tidak percaya Tuhan, tidak percaya setan. Tapi mereka percaya pada diri mereka dan menuhankan diri mereka. Itu maksudnya. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya setan juga. Tapi mereka percaya pada diri mereka dan menuhankan. Makanya waktu belajar di kampus tidur terus, di sekolah tidur terus. Jadi itu yang kita perlu mengatasi anak sekolah yang kerasukan ini. Lalu saya masuk, lalu dia katakan ke saya, dia bilang, Pak Petrus bisa bantu keluarga anak ini. 2 bulan lalu kami layani orang yang kerasukan dan dia datang itu, dia isi pancak. Dia punya gombo. Gombo itu dari mana? Berikut, yang terakhir Lucifer. Lucifer ini jari kelingking kanan, dia itu adalah malaikat pembawa terang yang untuk menyebut planet Venus. Lucifer adalah malaikat tercantik sebelum malaikat hikmah, memiliki kekuasaan surga, tetapi karena kesombongan ingin mau menyamai Tuhan, maka ia dibuang ke dunia orang yang paling jatuh dari tahta. Dan Lucifer itu sering disamakan dengan iblis yang sudah jatuh. Ya, jadi ini juga kan bisa yang barang-barang tadi kan bisa dikorong sombong-sombong juga kan. Sombongan ada, jatuh. Dan kita tahu bahwa iblis itu adalah Yohanes 8 ayat 34, Bapa penulisan, Bapa segala. Jadi dia menipu banyak orang. Menipu orang-orang yang tadi di luar sana, di dalam gereja juga ada penipuan setan yang membuat kita tersesat dan masuk di dalam wilayah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini sudah belajar tadi ada penyebab yang luar dan dapat masuk gitu. Bagaimana kita punya berikut ini kita lihat. Viral, sebuah fenomena yang tak terduga tengah mengemparkan kampung Cianjay, Kecamatan Cianjur. Wabah yang dikenal dengan nama TikTok Velocity Syndrome telah menyerang ratusan warga, mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Fenomena ini dimulai dari maraknya sebuah tren viral di TikTok yang diikuti semua kalangan. Namun kini tren tersebut semakin ke wabah yang sulit dikontrol. Aduh, pusing. Lihat anak-anak sekarang kayak orang gila, pada joget sendiri di jalanan. Saya sebagai orang tua sangat sedih dengan adanya Velocity ini. Sudah 3 hari anak saya dan tetangga saya pun bahkan ada yang 1 bulan yang di karantina. Melihat penyebarannya semakin meluas, masyarakat bersama para relawan
segera bertindak dengan mendirikan posko rehabilitasi untuk mengkarantina korban yang terjangkit. Desa kita ada 17 pos, 2 pos terpantau penuh, dan kita juga sudah dikoordinasi dengan pihak desa dan pihak terkait untuk supaya mengupayakan vaksin. Udah tahu badannya gerak sendiri, udah seminggu, padahal mah aku capek. Tanda-tandanya badan gerak sendiri otomatis. Kalau di posko ini kebanyakan anak kecil sebagian bukan orang dewasa. Cuman kalau orang dewasa ada beberapa yang sudah dipulangkan. Semoga keadaannya cepat membaik ya. Pemerintah setempat terus memantau perkembangan wabah ini dan terus berupaya menciptakan vaksin yang tepat untuk mengatasi TikTok Velocity Syndrome. Vaksin sedang dalam proses pengembangan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami upayakan untuk membuat tren. Kami akan terus mengabarkan perkembangan selanjutnya dan berita-berita penting lainnya. Follow kami dan sampai jumpa. Oke. Itu di Jawa Barat. Itu sudah gejala. Dan pemerintah di sana karena bahkan mereka sedang menciptakan vaksin untuk mengatasi gerakan-gerakan tadi. Saya mau kasih tahu, yang begini itu perlu pelayanan, perlu penepatan, perlu didoakan khusus, perlu pemutusan dengan kelompok tadi. Memang menguasai diri. Ingat, hari-hari ini kita sedang bekerja keras untuk menghalangi orang-orang percaya supaya jangan mereka menghalangi ini bertumbuh, bertambah dan berdampak dengan hal-hal apa? Hal-hal duniawi itu. Ini kan hal-hal dari itu yang setan pakai di situ. Ingin terkenal, ingin dilihat, tahu-tahu tanpa sadar. Ini kan tadi cuma macam tadi kan di gambar itu kan hanya orang jadi itulah yang kita sedang menghadapi tantangan untuk gereja atau kehidupan kita sehingga orang-orang percaya bisa bertumbuh. Saya dari kami ini bukan orang lain lagi. Ya. Bagaimana kita sedang mengalami hambatan untuk jemaat bertumbuh karena ada roh-roh itu yang sedang bekerja. Ya, ini saya belum berbicara menghalangi keputusan. Kita demikian. Karena Injil Yohanes 10 ayat 10, dia adalah pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membunuh. Bapak tadi malam misalnya yang itu dia suruh kerja. Dia bilang, Bapak, saya ada gaji tapi kok saya punya hidup ini susah sekali. Saya rasa bilang, saya gaji ini habis cepat sekali. Terus saya bilang, kok gaji habis siapa deh? Dia bilang, saya punya gaji itu habis berapa tahun minuman. Saya beli teman-teman minuman itu lagi. Terus togel dan judi online. Dengar baik-baik. Togel dan judi online. Kali barang itu saya tanam di situ. Kau menangkap? Tidak pernah dapat. Tidak pernah dapat togel judi online. Saya layani satu bapak yang punya usaha di terminal Wayana ini. Ya, dia punya usaha dan dia ikut judi online. Dia menang satu kali saja. Itu 100-an juta. Tapi setelah itu dia tergiur dan kalah terus. Bahkan lebih dari 100 juta. Hampir 200 juta habis. Baru sadar bahwa, saya tertipu. Setan itu mencuri. Mencuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Mencuri waktu kita. Mencuri kerinduan kita. Makanya setan bilang, aku tinggal saja, untuk apa pergi ibadah? Untuk apa baca Alkitab, untuk apa berdoa? Bapak yang tadi dia hampir bilang, saya bilang, lebih baik saya ikut setan saja, Bapak ini dulu. Setan kasih saya banyak uang daripada saya ikut Tuhan. Saya tidak dapat apa-apa, saya mau kasihkan. Itu setan itu. Cari dunia dinas, cari Tuhan yang penuh cinta dalam kehidupan.
Ya. Harta dunia itu terbatas saja. Itu mati tidak bawa apa-apa juga. Coba lihat orang-orang kaya yang punya uang banyak di bank. Kira-kira orang mati dong punya peti mahal berat, tidak sampai 10 juta. Kubur dibayar berapa tidak sampai 10 juta juga. Terus dia punya harta tinggal berapa, keluarga bakal lagi bawa ribu. Tidak bawa apa-apa. Tinggal sengketa saja. Anak om tante menjara rumah, bawa kursi, bawa anak dapur, semua bawa rampas. Kan begitu. Jadi setan selalu tawarkan kita untuk keinginan dunia yang menghancurkan kita. Tapi Tuhan selalu tawarkan kita. Mari kita ikut Dia. Ya. Tuhan yang berjanji bahwa dalam Yohanes 10 dikatakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Biar kita tidak kaya, tapi kalau kita punya Tuhan, kita jadi orang yang paling kaya di surga. Karena itu harta yang terbaik. Dia menebus kita bukan dengan barang yang tapi dengan cara yaitu Tuhan sendiri. 1 Petrus 2. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita harus mati terhadap dosa supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan mengalami mujizat kemuliaan dan kesembuhan. Kesembuhan bukan kesembuhan dari penyakit, sembuh dari karakter-karakter yang sama, sembuh dari kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Itu sebabnya apa? Dosa harus mati di dalam diri kita. Kristus sudah mati menjadi jaminan bagi kita, tapi kita sendiri harus melakukan dalam diri kita dosa. Jadi kita tidak butuh vaksin ya, kita butuh darah Yesus, kita butuh bilur Yesus, kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh kelepasan bagi kita. Ingat, kalau nanti ada yang gejala gitu, nanti siapa tahu ini kan ada rencana bikin vaksin itu nanti mungkin bisa diedarkan di mana-mana. Kalau ada orang yang aneh-aneh begini pasti dikasih vaksin. Jangan mau datang kepada Tuhan, dapat doa yang kelepasan. Ini kalau sudah ada gejala yang begini. Jadi sebelum parah bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan gaya-gaya yang dunia ini, karena itu kita mengundang setan dapat memasukkan diri. Yang terakhir, ya, tren solusi simbol merupakan bentuk penyesatan akhir sama yang saat ini sedang mewabah dan merambah masuk dalam kehidupan orang Kristen di sini selama anak remaja, pemuda dan orang-orang dewasa melalui media sosial kita. Dengan tidak disadari keluar bagi setan dan roh iblis sedang menguasai banyak orang dan misinya tadi mencuri, membunuh dan membinasakan. Pertanyaan bagi kita, apakah saya dan saudara adalah korbannya? Kalau saya juga pernah yang tadi saya juga pernah kita foto-foto di kita mendampingi. Yang sudah pernah begini itu dia tidak akan berhenti. Tapi yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disadari. Kita mau disayang sama Tuhan? Mau. Mari kita tinggalkan dosa. Kita belajar dari Daud sebagai seorang nabi itu, dia hamba Tuhan, tetapi dia sadar kalau ada dosa, selalu dia katakan dalam Mazmur 32 ayat 5 dan dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaran dan dosa, karena hanya Engkau yang mengampuni kesalahan dan dosa. Hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni. Saat Yohanes 1, jika dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia mengampuni kita dan mengampuni kita dan saudara kita. Jadi mari masing-masing kita bisa berdoa pribadi ya, minta ampun secara pribadi bisa toh. Dan Tuhan, saya sudah melakukan gerakan kelusiti. Minta Tuhan ampuni saya, Tuhan basuh sucikan saya dengan darah Yesus. Begitu doanya ya.
sesuai dengan Tuhan. Mari kita minta Tuhan, bilang Tuhan saya sudah salah, saya sudah melakukan gerakan-gerakan velocity simbol. Tuhan ampuni saya. Saya akan kasih waktu 1 menit untuk kita berdoa secara pribadi, baru nanti saya tutup.